Saudara-saudara sekalian, setiap yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk ciptaannya harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita muliakan, harus kita jaga, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita tidak menghormati, menghargai, dan memuliakan ciptaan Allah, tidak menjaga segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah suatu kedurhakaan yang besar, dosa yang besar, yang balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, semua yang diciptakan Allah, manusia, malaikat, jin, pohon-pohon, semua tumbuh-tumbuhan, hewan, dan binatang-binatang yang sekecil-kecil apapun, semuanya harus kita hormati, harus kita jaga. Kita tidak boleh menyakiti sesama kita, menghina sesama kita, menghardik sesama kita, menganggap sesuatu yang lain lebih mulia dari yang lain. Kita membeda-bedakan sesama kita, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan apa yang kita buat sendiri, seperti pakaian, minuman yang kita buat sendiri, rumah. Tidaklah mengapa kita membeda-bedakannya antara yang satu kita senangi dari yang lain, itu tidak mengapa, karena itu adalah hasil karya kita, tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jaga sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saudara-saudara sekalian, gunung-gunung, pohon-pohon yang ada di hutan, tidak boleh kita seenaknya menggali gunung, menebang pohon seenaknya, karena itu adalah ada aturannya. Mengapa terjadi bencana alam, saudara-saudara sekalian? Itu adalah bentuk dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena kita tidak memenuhi atau tidak melakukan aturan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dengan hewan-hewan, kita harus mengasihi mereka, tidak seenaknya membunuh binatang-binatang yang memang tidak ada anjurannya untuk dibunuh, kecuali binatang yang memang dianjurkan untuk kita membunuhnya, seperti binatang-binatang yang berbisa yang dapat membahayakan kehidupan kita. Namun saudara-saudara sekalian, di dalam menghormati, memuliakan, menghargai, dan menjaga seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih khusus lagi, yang memiliki derajat dan keutamaan yang lebih dibanding semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka atau orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu memperoleh perhatian khusus dari kita. Siapakah mereka? Yaitu para nabi, para nabi-nabi, para wali, para orang-orang saleh, para orang-orang beriman. Inilah yang harus dan wajib kita muliakan secara khusus, karena mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling mulia
dan paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia, makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, kita wajib memuliakan seluruh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan berdosa. Kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan tidak menghormati mereka, mengejek saja mereka, menghina mereka, itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Karena menghina, mengejek, apalagi membunuh mereka, itu adalah semacam memancing atau mengundang peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang dengan orang-orang yang membenci kekasihnya, maka tidak ada lagi ampunan bagi mereka. Mereka telah kekal, telah abadi di dalam kesesatan, dan nerakalah tempatnya. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa menghormati semua makhluk, terkhusus kepada orang-orang yang memperoleh posisi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menghormati mereka? Yaitu memuliakan mereka apabila masih hidup, mengikuti segala ajaran mereka, dan yang tak kalah penting juga adalah memuliakan keturunan mereka. Karena kadang-kadang kita memuliakan orang yang dekat kepada Allah, tapi kita menganggap atau tidak begitu menghormati keturunannya, itu sama saja kita tidak menghormati mereka. Karena keturunan mereka adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Jadi tentu apabila kita tidak menghormati keturunan mereka, maka sama saja kita tidak begitu menghormati orang-orang atau pendahulu mereka. Apalagi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada anggapan bahwa keturunan mereka beda dengan beliau, maka ini anggapan salah. Karena orang yang beranggapan demikian, maka dia tidak memiliki penglihatan batin terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri para suriat Nabi ada darah Rasulullah, darah orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan keturunan para wali-wali, harus kita muliakan dan hormati. Keturunan para ulama-ulama, keturunan orang-orang soleh, harus kita hormati karena mereka atau leluhur mereka adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Karena ada juga pendapat bahwa bagaimana dengan keturunan yang sifatnya tidak sesuai dengan sifat pendahulunya atau orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka, leluhur-leluhur mereka, orang-orang saleh. Kita wajib tetap menghormatinya karena hakikatnya di dalam diri mereka ada orang-orang mulia, yaitu mereka, darah mereka adalah darah para nabi, darah para ulama, darah para wali, darah para orang-orang soleh. Jadi kita tetap menghormati mereka, namun kita tetap tidak boleh mengikuti segala ucapan dan perbuatan mereka apabila menyimpang dari ajaran agama Islam. Tapi kita tidak boleh membenci mereka, karena membenci mereka sama saja kita membenci leluhur-leluhur mereka. Membenci leluhur-leluhur mereka orang-orang soleh, sama saja kita membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini
sangatlah berbahaya. Karena kita tidak disuruh untuk memuliakan pangkat, memuliakan orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Tapi Allah cuma menyuruh kita memuliakan orang-orang soleh. Karena orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia di derajatnya di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kajian-kajian yang kita utarakan hari ini. Mudah-mudahan kajian kita tentang bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita menghormati makhluk Allah, terutama orang-orang yang dekat kepadanya, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita sehingga iman kita tetap terpelihara, di mana kita selalu saling menghormati antar sesama makhluk, dan terutama menghormati para ulama, para orang-orang soleh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.